Pagi, nama saya Pak Budi dan saya dengan Mas Aloysius Budi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Pam. Makasih banyak waktunya. Oke, saat ini sedang banyak dibahas di masyarakat tentang RUU Ketenagakerjaan. Banyak informasi yang seliweran, baik yang positif maupun kekhawatiran, gitu ya. Kita dengarkan langsung dari Pak Aloysius Budi ya, yang kebetulan mewakili Apindo dan juga sebagai anggota tim Menko Equina yang membahas hal ini. Bagaimana Pak sharingnya sebenarnya? Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama mungkin sedikit ralat Pak Pam, bahwasannya ini bukan RUU Ketenagakerjaan tapi RUU Cipta Kerja. Oh, RUU Oke. Cipta Kerja. Ini satu hal yang paling fundamental perlu dipahami sama teman-teman. Kenapa disebut Cipta Kerja? Karena pada dasarnya pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja. Oke. Nah, penciptaan lapangan kerja itu hanya bisa terjadi kalau banyak orang mau melakukan Investasi, baik betul. orang lokal Maupun maupun luar negeri. Nah, hal penting kedua dari RUU Cipta Kerja ini, yang sering muncul ke perempuan itu hanya masalah ketenagakerjaan, hanya masalah pesangon, bonus dan seterusnya. Padahal RUU ini bicara tentang total integrasi bagaimana kita bisa menciptakan bisnis lapangan kerja di Indonesia. Jadi dalamnya ada tentang masalah pelonggaran perizinan, ada masalah investasi, ada masalah hubungan pusat dan daerah. Dan ketenagakerjaan hanyalah satu dari 11 klaster 11 klaster daripada Oke. bagian di RUU itu. Oke. Baru kemudian, kenapa kemudian ketenagakerjaan rame? Karena ketenagakerjaan biasa menyangkut hidup orang banyak sehingga itu yang selalu muncul di permukaan padahal jauh lebih besar. Ketiga, ketenagakerjaan sendiri terdiri dari berapa bagian besar. Satu, ada terkait sama tenaga kerja asing, ada masalah PKWT outsourcing, ada masalah pengupahan, ada masalah PHK pesangon dan jaminan pengangguran dan seterusnya. Nah, hubungannya sama undang-undang ketenagakerjaan apa? Jadi bagian ketenagakerjaan itu terkait sama 3 undang-undang. Oke. Satu UU TK, Betul. kedua adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Betul. Yang ketiga ada kaitannya dengan sistem BPJS. Betul. Jadi prinsipnya kalau nanti ini disahkan, maka pasal-pasal yang related ada di UU Cipta Kerja itu akan merevisi yang ada di 3 undang-undang. Kira-kira garis besar gitu. Jadi saya berharap teman-teman melihatnya tidak hanya informasi atau demo-demo yang ada itu, tapi melihat ini sebagai satu kesatuan bagaimana kita bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita membangun usaha, berarti bisa terjadi lapangan kerja, tumbuh ekonomi, dan itu berarti lapangan kerja buat anak-anak dan cucu kita. Wah, keren banget. Gitu. Terima kasih banyak. Understand the objective, bahwa itu untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua, mengerti secara keseluruhan dan menyikapi dengan dewasa, bukan hanya kekhawatiran bahwa tujuan akhirnya menciptakan Indonesia yang lebih baik bagi generasi kita berikutnya. Betul. Gitu Mas Wan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat Thank you. teman-teman sekalian. Bye-bye.